Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah kepada aku. Maka alhamdulillah pada malam hari ini termasuk salah satu bentuk suatu ibadah, suatu kebaikan, suatu perbuatan ketaatan. Pada malam hari ini kita berkumpul sama-sama untuk mengingat Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kelak di akhirat Allah akan mencatat dan menggolongkan kita bersama orang-orang yang selamat dari dunia hingga akhirat. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sebagaimana sebelumnya saya telah sampaikan di penjelasan-penjelasan sebelumnya, seperti penjelasan beberapa minggu yang lalu, karena minggu kemarin terputus karena adanya halangan anak keluar ke dakwah Jakarta dan Palembang. Sebagaimana disebutkan di sini bahwasanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa seorang hamba dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Walau kana lahu alfi nafsin ila nafsin, walaupun dia punya 1.000.000 nafas. Jadi kalau ada orang punya nafas 1 juta nafasnya, bukan cuma 1 juta nafas, kalau dia gunakan semua nafas itu untuk ibadah, ku ibadah tak kira bisa, tidak mungkin sempurna. Wa alfi umrin ila umrih, dan andai kata juga manusia itu punya bukan cuma 1.000 umur, umurnya bukan cuma 1.000 tahun, tapi 1 juta tahun, 1 juta umur dia punya, nafas 1 juta, umur 1 juta. Ila ayat taqiyallah haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi, maka manusia tidak akan mampu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, walaupun semuanya itu diberikan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita punya umur 1 juta umur, kemudian punya 1 juta nafas, punya 1 juta kesempatan, kita gunakan untuk beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah, tidak akan bisa. Kenapa? Karena sekelas Nabi Muhammad SAW saja, beliau mengatakan di sini bahwasanya fi du'ai i'tirafan bil ajzi anil qiyami bi ihsa'i tana'i 'ala Allah. Nabi Muhammad SAW saja mengakui bahwa dirinya tidak mampu untuk apa? Menghitung pujian, menghitung tasbih, menghitung ibadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Muhammad dia tak mampu, apalagi macam kita. Allah kasih kita waktu 24 jam. Kasih waktu 24 jam. Terkadang 24 jam itu kita potong jadi 5 jam. 20-nya kita gunakan yang lain. 5 jam. Solat zuhur misal sejam, tak mungkin. Zaman sekarang orang mau solat zuhur 1 jam, tetiwelid ada cerai tanah. Paling ambil 5 menit. Itu paling lama sudah solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 menit. 5 menit. Kata Imam Ghazali itu kita harus menghitung, kalkulasi. Jadi umur kita ini dibuang untuk apa? Waktu kita ini dikeluarkan untuk apa? 24 jam. 20-nya tak usah hitung. 23 jam jangan hitung. Kita ambil 1 jam. Dipotong solat zuhur 5 menit. Dipotong solat asar 5 menit. Dipotong solat maghrib, isya 5 menit. Subuh 5 menit. Berapa? 25. Berarti 1 jam 60 menit. Potong 25 menit. Jadi berapa? Jadi berapa? 25 berarti 50. Semenit 60. Sejam 60 dipotong 25 menit. 35. Saudara-saudara. 35. Berarti yang tersisa waktu 23 jam 35 menit. Itu untuk apa? Untuk apa? Makan, minum, istirahat.
Untuk apa lagi? Kerja. Zikir. Zikir. Lain. Ngegame. Ngegame. Iya kan? Tadi itu udah dipotong 5 menit. 5 menit untuk sholat. Oh, bengkhusung kapi saya baca astagfirullah. Itu launan kena hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak sampai 5 menit tuh. Makanya dikatakan warattilil Qur'ana. Baca Al-Quran itu dengan Bismillah. Maka tak genteng suaranya yang penting tartil, tahu artinya, batasan berhenti di mana. Jangan asal minta aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dolin. Apa? Aji saya kata Aki, orang cuman tahu nyebut tapi tak paham saya baca. Makanya kalau kita paham di dalam sholat itu semuanya isinya munajat. Isinya itu keimanan kepada Allah. Munajat minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya kepadamu. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Tapi mau sekiranya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Makanya saudara-saudara, mulai dari saat ini, mulai dari majelis ria, pengaji mingguannya oleh apa lagi? Harus kita ini mengintrospeksi diri, kalkulasi waktu kita tuh buang untuk apa? Jangan sampai sia-sia 23 jam, 35 menit itu untuk apa? 25 menit kita gunakan untuk sholat lah. Iya kan? Tadi kan 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 kali 5, 25. Berarti sisa waktu kita 23 jam 35. Untuk apa? Untuk dunia. Untuk tidur. Sehingga tabun Imam Ghazali, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bahwasanya ketika manusia nanti, ketika dia nanti di akhirat, ya Allah, masuk aking kau dalam surga, jangan Allah. 23 jam buang di kaki untuk nyareh selain engkau, setiap kaki butuh engkau. 23 jam guna aking untuk nyari dunia, setiap kaki terongah masuk dalam surga. Jadi pun kok bisa jaminkan masuk surga. 23 jam ada kesempatan tapi buang sia-sia. Makanya kalkulasi dari sekarang, tambah amal anak-anak, tambah amal teretan. Kalau kita sholat 5 menit zuhur, tambah jadi 10. Dengan apa? Baca wirid. Wiridnya apa? Khulasatul madad. Meleriki. Cuma 25.000. 25.000 tak mampu. Mencek motor bisa. Melek HP bisa. Melek kota bisa. 25.000 untuk jembatan ente nanti supaya selamat di akhir. Itu khulasatul madad. Udahlah, kita potong paling mahal dah 50. 50. Ibana, ya tem. 50.000 tebel sere. Bisa untuk setahun. Yang mau baca non laun sampai eki sampai kapan hancur. Baca. Jadi mari zuhur baca ratibul wiridul latif. Sekarang di Habib Abdullah Al-Haddad baca. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Mari baca inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir sampai mari wiridul latif. Siapa orang yang saya baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kata Nabi Muhammad, jamin bin singkok rezekina tak kira baga sampai mati. Sedia orang sibuk nyari lakoh, amalan Kanjeng Nabi tak lakoh. Sedia orang yang banyak nyari besek, amalan Kanjeng Nabi tina aki. Sedia orang yang banyak nyari dunia, tapi masa mak dah ke Allah susah. Makanya Allah ada pun dalam Al-Quran, Udu'uni astajibu lakum, minta ke Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tak pernah minta ke Allah, orang masa paling bisa, paling mampu tanpa pertolongan Allah, yaghdab alaih, Allah suka. Makanya kita minta, kalau di majlis minta, waktu mahlul qiyam, kok engkau macam ahlul qiyam. Apalagi waktu azikir kok engkau, ya Allah, sengkau ni susah alako, rezeki cuma segejene 100.000 sehari. Ya Allah, baca bagi tang keluarga, bebersa kita anak bini, bebersa kita badan ya Allah, tang masa depan kita jauh, masa tengah kita orang tua. Minta, ini makan nak majlis. Apa mau di luar, ente pada sibuk kepi. Maka itu majlis ini tempat kita selain mengingat Allah, adukan masalah ente kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan, baik di live saya, baik di dalam ketika saya berbicara dengan teman-teman.
Apa kata saya bilang? Jangan pernah mengeluh atau berkeluh kesah kepada makhluk, jangan. Pernah curhat ke makhluk. Apa? Terkadang tak ada jalan keluar kota bersolusinya tak ada. Dan majaran Habib berkeluh kesahlah kamu curhat ke Allah. Ini betul malam. Wa minal laili fatahajjatna filatan lak asa ayyab rabbuka maqaman mahmuda. Ke malam. Tak bisa ke malam duha. Tak bisa duha pejam sunat gubailal maghrib atau gubailal zuhur atau qablal asar. Itu alako 2 rakaat. Mari ya Allah. Engkau halal kematian ya Allah. Ya Allah, on beni ajunan semuka aki pintar sekte siapa boleh. Engkau halal ke makhluk sementara ajunan engkau khalik senyipta aki pintar kau dia. Minta pernah minta ya Allah ale tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pangeran buka. Nah itu. Jadi kalau ada manusia menggunakan semua waktunya untuk ibadah tidak mungkin bisa. Dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Dia ikut kepada boleh kena. Jadi lagi. 23 jam, ya. Kita introspeksi diri. 23 jam 35 menit. Mulai saat sekarang kita ambil 1 jam dalam sehari. Kuna itu apalah kesibukan, tapi perkara perkara yang baik. Oh, kalau biasanya sholat 5 waktu cuma 5 menit, sholat zuhur 5 menit tambah 10 menit ke sibukkan diri lah baca tasbih, sholawat, istighfar. Sehingga apa? Waktu kita tidak terbuang. Masa untuk tidur 12 jam, untuk makan 10 jam, untuk main 15 jam misalnya. Masa untuk Allah cuma 5 menit, 25 menit. Jadi begitu. Nah, jika manusia menggunakan semua umurnya, waktunya, kesempatannya untuk ibadah, tidak akan bisa kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Apa Tuhan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? A'udzu biridhaka min sukhtik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keriduanmu dari kemarahanmu. Itu kelasnya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku berlindung denganmu atau kepadamu dengan keriduanmu dari kemurkaanmu. Ya Allah, aku berlindung dengan keriduanmu dari kemurkaanmu. Takut Allah buka. Ini ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan ya Allah dengan pemaafmu dari hukumanmu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, la uhsi thana'an alaika kama atnaita ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ketika Nabi Muhammad kena lagi hadirin jamaah Jalsatul Ahbab rahimani wa rahimakumullah. Sekelas Nabi Muhammad ya, itu masih doanya takut benar dengan hukuman Allah. Kalau kita ini kan 24 jam maksiat, tak pernah doa gitu sama Allah. Doa, ya Allah, engkau gelak ngelakon itu saya Allah. Engkau gelak lecek reng tua. Ya Allah, engkau gelak congoco tareng kereng. Minta ke Allah. Itu kelasnya Nabi Muhammad saja takut, apalagi kita. Makanya dikatakan orang itu kalau pengen selamat sebelum tidur dipikir loh. Tadi sehari aku dapat apa ya? Ilmu dapat enggak? Kemudian ngaji aku ada enggak? Berbuat baik ada enggak? Nyakitkan orang ada enggak? Kalau ada nyakitkan orang, minta maaf sama Allah. Minta maaf sama orang tersebut atau ke Allah. Harus. Kata Imam Ghazali, sebelum kita tidur itu kita harus menghitung. Ada tambahan ilmu enggak kita nih sehari ini? Jangan yang dipikirkan besok makan apa, besok nak kerja apa, besok udah motor tak diganti, oli tak diganti. Bukan itu yang dipikirkan. Ente, kita ini terkadang sibuk. Sibuk apa? Sibuk memikirkan urusan yang sudah dijamin. Rezeki negara kerja jamin kapi kena. Apa sih nggak bingung kaki dia? Dalam kitab jelas lagi bersetong kitab namanya Nasaihul Ibad. Bercacing buta. Cacing buta. Odi di dalam sungai. Betok. Secara akal cacing jodi ngitanam di lemaing.
Arah pecaceng buta jadi mak bisa odi ben bisa ngakan. Ben are ben demen perek. Ngibeh kakanan esa beli colong. Ben pagi ben sore entar ke tepi na sungai. Ketika sampai tepi na sungai berdekata datang. Kakanan sederi manuk ja pemasuk ke colong kata nyelem ke bebe. Bi kata itu ngaki ke cacing si buta. Maksud apa diri cerita ya? Cacing buta. Rezeki namun le jamin bi Allah. Tak perlu ajalan buta nyari di mah. Tapi odi apa? Bi Allah le tanggung apa nanti? Boleh ya. Sandi tanang sempurna bede betun bede mekeran bede otak ke bede ate bede so ki mekeren bese. Kata aki di salah satu ulama nang dalam kitab Tanbihul Muqtarin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Imam Uwais Al-Qarni dia pernah ngocap la yaqbalullah min abdi amalan. Allah tidak akan menerima amal seorang hamba seedelem pekerna mekere dunia terus. Mekere besi terus. Tak kita terima amal. Maka nace apa ya bahasanya dia? Kita jangan terlalu terobsesi, tertipu memikirkan dunia sementara dunia jelek jamin. Yang perlu kita pikirkan apa? Deku mate apa sih gibe? Aji sepikir aki. Muntunnya aja beker le jamin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jamin nah. Ala ko dia cuman kan akasap camore sebagai perantara cek tedung ala kosa biasa tapi beni tocuan tunya dia tocunnya kita apa ibadah dia ala apa bagus ala ko grab atan nih bagus tapi enggak tocun nah beni tun sampai dikit ke baru kena tipu ke cetak aduh kok kena tipu 5 juta. Yang perlu kita khawatirkan, aduh ya Allah palang, engkau gila tak apa jeung sopu. Aji nangkin saya kepeke. Ya Allah, engkau gila ngebe apa? Tetalge tandeng tua. Aji saya kepeke. Ya Allah, engkau kita bisa mesenengan. Aji ya, bening ya Allah. Peseleme gula dem. Mulai dari saat ini introspeksi kita pelan-pelan jadi orang baik. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita kok deka hukuman atau murka dari Allah Subhanahu apalagi kita. Di sini dikatakan waqad balagana anna lillahi malaikatan. Allah Subhanahu wa taala andi pan berempan malaikat. Lam yazalu mundu khalaqahumullah fi ruku'in wa sujudin. Jadi malaikat dia semenjak diciptakan oleh Allah tak buang bu. Tak buang bu apa be? Peniarak kok. Apa? Tak buang bu ruku ben sujud. Wa tasbihin wa taqdis atasbih nyocek aki pangeran. Lah kok ji yeto ji malaikat. La yaftarun anhu wa la yastaghiruna bi ghairihi. Malaikat dia tak sibuk pengurusan selain. Malaikat dia ketika Allah ciptakan lah kalau cuma sujud, ruku, ibadah, tasbih dan lain. Tapi ingat di sini dikatakan faida kana yaumul qiyamati yaqulun ketika datang hari kiamat deki malaikat dia ngucap apa? Subhanaka walakal hamd. Subhanaka walakal hamd. Maha suci engkau ya Allah dan pujian untukmu ya Allah. Ma arafnaka haqqa ma'rifatik ya Allah. Wala abadnaka haqqa ibadatik. Engkau dia tak ibadah ku engku ya Allah dia keajunan. Padahal lakona semenjak diciptakan Allah sampai dia tengah kiamat ibadah tak pernah maksiat. Tapi malaikat dia ngucap pada Allah. Terbun malaikat kelak ya Allah maha suci ajunan. Seengkau tak ku engku ibadah dia keajunan. Haji malaikat kena apa lagi kita. Tedung kini ngok maksiat. Tedung dia. Cekan tedung beni macam alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Engkau jujur baik. Siapa diri nari paling tong dua aja pun mun baca. Mun. Dua ni tedung.
Alhamdulillahilladzi ahyana. Dalam seminggu paling 2 kali macam balik. Yang pertama, ciling apa? HP. Iya, tapi bener kan? Sebelum tidur nyeling HP. Jangan tidur ngakana, mari ngakan, ngumpul, majlis, mencik mahlul giam, HP dah dia. HP. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita ini cegan dedung, ngecit mun orang lambuk, nengok jam, kol telur, ala wudu orang lam, sedia ngecit, nengok, bener notif, ting notif, salat subuh ya sayang, mencari mutu cetar kencet. Jadi pikiran kita itu sekarang dunia ya Allah. Engkau ngebalang anak-anak majelis. Semakin besar dan semakin kuat kaki ngejar perhatian makhluk sama hei, maka seekor lewi kaki cuma kecewa. Tapi mun kaki berusaha mencari perhatian Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan Anda. Jadi mun kaki sibuk nyari perhatian makhluk, supaya perhatian berengah, supaya perhatian siapa boleh pacar kecewa perhati aki pangeran. Mun pangeran semerhati ten orang sekelebur di kakek cinta ke kakek. Tapi mereka sibuk urusan orang tuh. Makanya dikatakan oleh pepatah, kita ini terlalu sering berpura-pura menjadi tampil lebih baik di depan mata manusia, tapi kita sendiri saja masih dalam keadaan hancur. Oh, pura-pura gini. Udahlah, jangan cari bahasanya, jangan cari perhatian dari manusia. Sia-sia. Perhatian Allah yang perlu kita cari. Maka minta ke Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya engkau minta ya Allah cinta na ajunan. Kemudian wa hubba man yuhibbuka, cinta na orang-orang yang cinta ada keajunan. Kemudian Tuhan Sayyidina Umar, wal amala alladhi yuballigh hubbaka. Ya Allah, setiap kita amal ria sebisa ngibah dekat cinta na ajunan. Kemudian waj'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali. Bentetiaki ya Allah cintaan abdina dekat ajunan nikah lebih eka cintai ketempel kecintaan abdina dekat keluarga anak dan rezeki. Atuh. Oleh itu, para rabu saya mau jaki sareng Allah, teman-temanku sekalian, jamaah majelis Jalsatul Ahbab. Mulai saat ini malam majelis, kita harus ada berubah sikit-sikit. Pengajian kita setiap minggu, apa yang kita dapat? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa yang kita dapat? Perbaikan. Kita ini butuh perubahan. Bukan cuma presiden negara ini, diri kita dulu rubah, baru kita bisa merubah orang lah. Diri kita dulu rubah, baru kita bisa merubah orang yang kita cinta. Rubah dulu tutur katanya. Kalau ada terlepas, astagfirullah. Kita bukan malaikat, bukan orang mau terlepas ngelakukan perkara dosa, astagfirullah. Ngak dekat Allah, insyaallah pangapo. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan terakhir, ingat bahwa tujuan kita ibadah bukan tujuan kita ibadah bukan tujuan kita ibadah bukan mencari perhatian manusia. Pelan-pelan minta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apal kena? Yes, apal sesering cuma tak macam. Makan ku laku apa-apa sebisa berdepak ya. Mun san di HP rekam, mun kita andi catat. Jadi mun berdemal amalan atau bernasehat, haji sabar untuk abad TV. Kenapa? Karena kalau bukan dinasehati, hati kita akan lupa dan lalai terjerumus ke dalam lembah Naudzubillah min dzalik. Malam muka yang selamat ketika akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita dijadikan orang yang husnul khatimah. Ya Allah, kita semua jadikan orang yang istiqamah. Istiqamah nang dalam ibadah, istiqamah nang dalam fajam, istiqamah nang dalam apa tidak ke Allah dan ke Rasulullah, istiqamah nang dalam tidak kareng dua sepor, istiqamah untuk masalah Gusti Nabi Muhammad, istiqamah untuk ngamalake ilmu syariat, istiqamah masenang orang-orang umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
Karami sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi